Baik, selamat pagi. Sudah gabung semua atau belum ya? Sudah, Bu. Nggak ada yang izin ya hari ini ya. Silakan diaktifkan kameranya. Jadi untuk materi yang hari ini, saya akan membahas untuk yang minggu lalu ya. Minggu lalu itu kan belum kita bahas mengenai pajak penghasilan umum. Nah, kalau yang sekarang ini, eh, kita belajar teorinya dulu. Jadi dasar-dasar dari pajak penghasilan umum itu seperti apa. Kemudian kemungkinan untuk minggu depan baru kita akan mencoba untuk mempraktekkan menghitung pajak penghasilan umum. Nah, nanti diharapkan dari materi yang hari ini kalian paham dulu. Jadi bisa menjelaskan apa itu pajak penghasilan umum, kemudian subjeknya itu apa saja, objeknya pajak penghasilan umum itu apa aja, yang tidak termasuk objeknya juga apa. Jadi nanti setelah materi ini selesai, diharapkan kalian bisa memahami dan menjelaskan. Kemudian nanti juga akan kita pelajari dalam penghitungan pajak itu kan nanti ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu besarannya berapa nanti akan kita lihat. Untuk materinya yang minggu lalu sudah bisa di-download atau belum? Sudah, Bu. Jadi, kita akan bahas sama-sama dulu untuk materinya ini. Ini saya share screen pakai PDF ya. Terlihat? Apakah sudah terlihat di sana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi kalau pajak penghasilan itu sebenarnya ada banyak jenisnya apa? Ada banyak jenisnya. Ada PPh 21, 22, 23, 24, 25 sampai 26. Nah, untuk yang semester ini saya mau kasih untuk yang PPh 21 dulu, ini penghasilan pajak kayak pajak penghasilan yang umum dulu. Jadi biar tidak terlalu bingung atau pusing untuk menghitungnya ya. Jadi nanti sebenarnya makanya tuh nanti untuk perpajakan 2 kan harapan saya nanti saya fokuskan untuk perhitungan karena pajak itu kan banyak sekali hitungannya ya, dari ada PPB, nah tadi PPh 21 sampai 26 itu juga ada hitungannya, kemudian gama materai juga ada hitungannya, DPHTB, PPN, PPNBM itu juga ada hitungannya. Kita lihat. Pajak penghasilan. Di sini kita lihat apa sih pengertian dari pajak penghasilan? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan karena ada subjeknya yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Ini sebenarnya ada dasarnya ya, dasar undang-undangnya untuk pajak penghasilan. Sebentar saya lihat. Nanti saya akan lampirkan untuk dasar pajaknya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk subjek pajak PPh umum. Nah, ini ada yang namanya orang pribadi. Orang pribadi, kemudian warisan yang belum terbagi, kemudian badan, lalu ada bentuk usaha tetap. Nah, kalau orang pribadi ini kan udah tahu ya, jelas karena orang pribadi ini adalah kita yang bekerja, itu biasanya nanti akan memperoleh penghasilan. Karena objek pajak dari pajak penghasilan ini adalah penghasilan yang kita dapat atau pendapatan yang kita terima. Jadi setiap orang pribadi yang sudah mempunyai penghasilan, dia termasuk ke dalam subjek pajak penghasilan. Kemudian warisan yang belum terbagi. Nah, ini juga masih masuk ke dalam subjek pajak penghasilan. Karena biasanya warisan ini nanti kan ada yang namanya ahli waris. Nah, ahli waris itu nanti yang akan melanjutkan untuk pembayaran PPh-nya sampai untuk yang mempunyai harta ini biasanya nanti kalau dia meninggal kan
kita harus melaporkan. Jadi nanti NPWP-nya juga akan berakhir ya. Jadi sampai warisannya belum dibagi, dia masih menjadi objek pajak dari pajak penghasilan. Nah, kemudian kalau badan ini adalah sekumpulan, bisa sekumpulan orang, bisa kemudian organisasi juga bisa, dia termasuk ke dalam badan. Jadi kalau organisasi atau sekumpulan orang itu kan bisa contohnya seperti perusahaan ya, PT, CP, firma, nah itu termasuk ke dalam badan. Kemudian bentuk usaha tetap. Nah, kalau bentuk usaha tetap ini dia itu contohnya seperti nih, perusahaan luar negeri, dia mempunyai cabang di Indonesia. Nah, itu masuk ke dalam bentuk usaha tetap ya. Jadi ini adalah subjek dari pajak penghasilan umum. Kemudian yang tidak termasuk subjek pajaknya ini ya. Yang pertama ada perwakilan Badan Perwakilan Negara Asing. Kemudian ada pejabat perwakilan diplomat, kemudian organisasi internasional, kemudian ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, ini juga ada 4 ya. Jadi Badan Perwakilan Negara Asing itu seperti kantor diplomat ya, kalau nggak salah namanya. Jadi kalau di setiap negara itu kan ada perwakilannya tuh. Jadi kayak di Indonesia perwakilan negara asing itu kan seperti ya negara-negara luar ya, dari Amerika juga ada, mereka mempunyai kantor perwakilan yang ada di negara kita. Nah itu tidak termasuk subjek pajak. Kemudian pejabatnya yang bekerja di sana juga tidak termasuk dari subjek pajak PPh. Kemudian organisasi internasional, nah ini juga tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan umum. Untuk contohnya organisasi internasional ini seperti WHO, terus apalagi coba sebutkan organisasi internasional itu apa aja? Ada yang bisa? PBB. Ya, ada lagi? UNESCO. UNICEF. Nah, jadi itu termasuk ke organisasi internasional. Dia tidak dikenakan tidak sebagai subjek pajak penghasilan umum. Demikian juga untuk pejabat perwakilan organisasi internasional. Dia juga tidak termasuk sebagai subjek pajak. Lalu, kalau untuk subjek pajaknya ini dibagi menjadi 2. Ya, ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri ini juga ada berupa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan biasanya ya. Jadi ini yang subjek pajak dalam negeri pribadi ini dimulai saat dilahirkan sampai dengan saat meninggal, atau mulai saat berada di Indonesia lebih dari 183 hari dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia sampai dengan saat meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Nah, jadi kalau subjek pajak dalam negeri pribadi ini sudah jelas ya, kalau di berdasarkan undang-undang pajak, kalau dia sebagai warga negara Indonesia dan memiliki penghasilan, dia wajib mendaftarkan diri Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh NPWP, dan dia akan menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, itu terhitung dari saat dilahirkan sampai dengan meninggal. Jadi selama diakui menjadi warga negara Indonesia, dia sudah masuk ke kriteria menjadi subjek pajak dalam negeri. Dan atau nih, kalau yang selanjutnya mulai berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Ini maksudnya, jadi kalau ada orang luar dari negara Indonesia, luar negeri, dia tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia sampai dengan saat meninggalkan Indonesia atau selama-lamanya, dia sudah termasuk ke dalam subjek pajak dalam negeri. Ya, jadi intinya kalau orang luar tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, dia sudah termasuk menjadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian kalau untuk badan, ini subjek pajak dalam negeri badan ini dimulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia sampai dengan saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan. Nah, jadi ini dimulai pada saat organisasi atau perusahaan tersebut didirikan
karena syarat pendirian dari suatu perusahaan atau organisasi itu kan biasanya harus ada izinnya ya, izin tempat, izin usaha, dan kemudian juga kalau sekarang harus melengkapi dengan NPWP. Jadi pada saat mulai didaftarkan sampai dengan seumpama suatu saat perusahaan tersebut bangkrut atau ditutup, nah, itu dia baru bisa berakhir dari status subjek pajak badan. Jadi dari mulai sampai dibubarkan atau ditutup. Kemudian untuk subjek pajak luar negeri. Ini subjek pajak luar negeri pribadi, ini juga dibagi dua, ada pribadi dan badan. Jadi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 180 hari. Nah, jadi kalau dia lebih dari 183 hari, dia sudah masuk ke sebagai subjek pajak dalam negeri. Tapi kalau dia kurang dari 183 hari, dia statusnya adalah subjek pajak luar negeri. Kemudian untuk yang badan, jadi badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap Indonesia. Contohnya seperti saya bilang tadi, ya, jadi kayak kantor perwakilan cabang gitu ya. Jadi perusahaan itu mempunyai cabang di Indonesia. Jadi dia masuk ke subjek pajak luar negeri badan. Jadi biasanya bentuknya adalah bentuk usaha tetap. Lalu, nah ini ada objek pajaknya. Objek pajak penghasilan, ini ada pengertiannya. Jadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu penghasilannya sendiri ya pasti ya, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan. Jadi objek dari pajak penghasilan ini sudah jelas ya, objeknya adalah penghasilan itu. Ini adalah pengertiannya. Jadi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang kita terima atau kita peroleh selama 1 tahun pajak yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menambah kekayaan kita. Itu adalah objek pajaknya. Nah, kalau objek pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH, jadi ini pengertiannya ya. Jadi ini bisa berupa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, jadi honor atau pendapatan atau gaji tadi. Kemudian hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan. Nah, ini biasanya kalau kita lihat kuis-kuis di televisi itu kan kadang ya ada undian hadiah, jadi pemenangnya nanti biasanya nanti akan disebutkan, jadi hadiah dipotong pajak. Nah, pajaknya itu adalah pajak penghasilan. Kemudian yang ketiga, ini ada laba usaha. Nah, laba usaha ini juga dikenakan sebagai objek pajak penghasilan, karena biasanya nanti kalau kita lihat di laporan keuangan itu kan ada keterangan itu laba sebelum pajak dan laba sesudah pajak. Nah, jadi laba yang sudah pajak itu berarti laba tersebut sudah dipotong dengan pajak penghasilan. Kemudian keuntungan karena penjualan atau pengembalian harta ini juga masuk. Terus kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak, ini maksudnya biasanya pada saat kita membayar pajak ada kelebihan. Kelebihan itu nanti itu akan disimpan atau apa ya namanya? Agak lupa. Jadi intinya dia nanti akan dihitung lagi menjadi penghasilan kita. Jadi makanya akan dikenakan lagi sebagai objek pajak. Kemudian ada bunga, ada dividen, royalti, sewa, atau penghasilan lain, kemudian ada penerimaan pembayaran berkala, ada dana pensiun, kemudian keuntungan, kemudian ada selisih karena penilaian aktiva kembali, kemudian ada iuran yang diterima, perkumpulan sepanjang ditentukan, berdasarkan volume atau pekerjaan bebas anggotanya, kemudian tambah kekayaan itu dari penghasilan. Intinya, kalau objek pajaknya ini adalah berupa pendapatan penghasilan ya. Jadi
yang dia bisa menambah kekayaan kita, jadi itu masuk ke dalam objek pajak. Nah, ini untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Sumbangan termasuk zakat. Yang pertama ada sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Ada yang tahu contoh ini sumbangan? Gimana, Bu? Contoh untuk sumbangan dari pemerintah atau dari ini apa ya? Ada yang tahu? Contohnya biasanya ya, kayak kalau kita ada bencana-bencana itu kan kita mengumpulkan donasi-donasi itu juga termasuk sumbangan, itu biasanya tidak dikenakan pajak penghasilan ya. Dia tidak termasuk sebagai wajib pajak. Kemudian ini yang jelas zakat yang biasanya kadang pada saat mau Idul Fitri ya, itu kan ada pengumpulan zakat juga, itu biasanya nominalnya kan juga cukup banyak, ini juga tidak terlalu dikenakan sebagai objek pajak penghasilan. Kemudian harta hibah yang diterima keluarga saudara dalam garis keturunan lurus derajat ini juga tidak sebagai tidak termasuk objek pajak. Kemudian warisan, ini warisan maksudnya yang sudah dibagi-bagi ya. Kalau yang tadi kan belum terbagi, dia masih jadi satu kesatuan, itu masih masuk ke dalam objek pajak. Tapi kalau yang sudah terbagi, dia tidak termasuk ke dalam objek pajak. Kemudian imbalan dengan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan, dia tidak termasuk. Kemudian ada pembayaran klaim dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, dia juga tidak termasuk. Kemudian ada dividen. Dividen dengan syaratnya. Dividen sebenarnya dikenakan pajak, ya, dikenakan pajak. Tapi dia bisa tidak dikenakan pajak, tapi ada syaratnya. Yang pertama berasal dari cadangan laba ditahan. Kemudian yang kedua ada kepemilikan saham pada badan yang menerima dividen paling rendah adalah 25%. Kemudian yang ketujuh ada iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian ada bagian laba yang diterima anggota dari CV persekutuan yang modalnya tidak terbagi atas saham. Kemudian ada beasiswa. Nah, kalau ada yang terima beasiswa itu biasanya yang akan diterima itu nilainya full ya, karena tidak akan dipotong oleh pajak. Kemudian sisa lebih dari lembaga nirlaba ini juga tidak termasuk. Kemudian ada santunan yang dibayarkan pada BPJS ini juga tidak termasuk sebagai objek pajak. Masuk ke penghasilan tidak kena pajak. Nah, baik. Jadi penghasilan tidak kena pajak ini adalah seperti apa ya? Jadi ada pengurangan. Jadi penghasilan yang kita terima nanti kita hitung itu penghasilannya biasanya sudah penghasilan yang kita terima itu kan ada nanti ada yang namanya penghasilan bersih ya, penghasilan kotor. Kemudian nanti ada penghasilan bersih. Penghasilan bersih atau neto itu kan biasanya penghasilan kotor dikurangi dengan biaya-biaya, baru nanti sisanya adalah kita sebut sebagai penghasilan bersih. Nah, penghasilan bersih ini nantinya kita akan cari berapa penghasilan kena pajaknya. Nah, penghasilan kena pajaknya ini dari penghasilan neto yang kita dapat tadi akan dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak atau biasa disebut PTKP. Ini adalah PTKP yang ada di Indonesia sekarang sih sepertinya belum berubah ya, jadi masih nilainya adalah sebesar 54 juta rupiah per tahun. Untuk memahami, jadi apa sih itu PTKP? Jadi kita lihat dulu pengertiannya sih apa ini.
Jadi bentar. Nah, jadi untuk menghitung pajak penghasilan nanti komponennya adalah kita akan mencari penghasilan kena pajaknya. Nah, jadi sebelum kita tahu berapa jumlah penghasilan kena pajak kita, jadi nanti kita hitung dulu. Jadi penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya nanti akan menghasilkan penghasilan neto. Nah, penghasilan neto nanti dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini sebenarnya adalah pengurangan dari penghasilan kita ya, penghasilan yang akan dikenakan pajak. Nah, jadi kalau di Indonesia minimal gaji yang dikenakan pajak itu adalah besarannya sebesar 4.500.000 selama per bulan atau setahunnya adalah 54 juta rupiah. Jadi untuk orang pribadi atau subjek pajak yang penghasilannya di bawah 4.500.000 biasanya dia tidak akan dikenakan pajak. Akan tetapi meskipun dia penghasilannya di bawah PTKP, di bawah penghasilan tidak kena pajak, dia tetap harus melaporkan pajaknya. Tapi dengan laporannya itu statusnya adalah nihil. Ya. Jadi kalau dia gajinya di bawah 4.500.000, dia tidak dikenakan pajak. Nah, jadi kalau di atas 4.500.000 baru akan dikenakan pajak. Nah, jadi kalau diakumulasi selama 1 tahun itu nilainya adalah 54 juta per tahun. Kemudian untuk keterangannya. Sama. Nah, baik, jadi ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Ini ada golongan-golongannya ya. Jadi ada dibagi menjadi 3 golongan. Nah, ini kalau bahasanya kalau di pajak itu memang kayak gini. Jadi ada golongan tidak kawin, kawin, kawin dengan penghasilan istri dicabut. Jadi untuk golongan yang pertama ini ada kodenya nih, ada kodenya tuh TK garis miring 0, kemudian ada TK garis miring 1, TK garis miring 2, TK garis miring 3. TK garis miring 0 ini adalah maksudnya tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan. Nah, jadi dia tarif PTKP-nya adalah sebesar 54 juta per tahun. Kemudian ada tidak kawin terus garis miring 1 ini berarti dia ada tanggungan 1 orang. Nah, 1 orangnya ini biasanya yang menjadi tanggungan itu adalah dia yang hubungan saudara dengan status dia dari lurus ya, vertikal horizontal ya, horizontal.
Nah, pokoknya dia lurus dari atas ke bawah atau semua saya ya, saya belum menikah dan saya hidup bersama ibu saya. Jadi pada saat status saya berarti saya tidak kawin tanggungan satu, karena yang ditanggung itu yang saudara lurus sederajat ya, dari atas, dari kita ke atas atau kita ke bawah. Jadi kalau kita ke atas itu biasanya yang kita tanggung adalah orang tua kita, ayah, ibu, itu bisa menjadi tanggungan kita. Lalu kalau yang ada di bawah kita itu berarti nanti statusnya adalah kawin ya. Kawin ini berarti anak kita itu yang menjadi tanggungan. Jadi kalau yang tidak kawin TK1 ini bisa orang tua, bisa ibu ya, atau ayah saja. Jadi tarif PTKP-nya per tahun ini adalah 58.500. Nah, kalau TK2 ini biasanya ya tadi itu bisa orang tua. Kita masih lengkap, jadi kita masih masuk ke tanggungan kita. Ya, dengan artian yang kita tanggung itu benar-benar tidak mempunyai penghasilan ya. Jadi biaya kehidupannya itu seluruhnya ditanggung oleh kita. Jadi kalau kalian itu bekerja, terus tinggal bersama orang tua, kemudian orang tua kalian tidak bekerja, maksudnya penghasilannya itu hanya diperoleh oleh kalian saja, berarti kalian statusnya nanti TK1 atau TK2. Nah, kalau TK0 ini kemungkinan orang tuanya memiliki penghasilan sendiri ya, tidak ada tanggungan ya. Jadi statusnya adalah TK0. Nah, kemudian nah ini sampai tidak kawin 3 tanggungan ya. Jadi tanggungan yang jumlah yang ditanggung ini adalah biasanya maksimal adalah sebanyak 3 orang. Jadi makanya ada kebanyakan seperti itu ya, kayak BPJS kalau orang tuanya sebagai pegawai negeri itu juga biasanya yang tanggung juga hanya 3 orang anak ya. Nah, ini untuk yang status tidak kawin. Kemudian kalau untuk kawin, atau berarti artinya kita sudah menikah ya. Kawin K0 ini berarti menikah dan belum tidak ada tanggungan. Kenapa nilainya 58.400 500 ini berarti sebenarnya dia menikah, status menikah berarti sudah ada pasangan. Nah, istri atau suami kita ini diberikan tanggungan sebanyak 4.500.000 juga. Jadi totalnya menjadi 58.500.000. Jadi 54 juta ditambah dengan 4.500.000 karena kita sudah menikah. Jadi K garis miring 0, menikah tapi kita belum punya tanggungan. Nah, K garis miring 1 ini berarti menikah, kawin, tanggungannya 1. Jadi 58.500.000 ditambah dengan 4.500.000. Totalnya ada 63 juta rupiah. Nah, kawin K1 ini berarti kita sudah menikah dan punya anak. Anak kita baru 1, jadi statusnya adalah K1. Nah, ini ada K2, bisa jadi anak kita 1, tapi kita juga masih menanggung orang tua, dia juga masih termasuk dalam tanggungan ya. Jadi ini adalah statusnya K2. Kemudian ada K3. Anaknya 3, jumlah tanggungannya ada 3. Nah, jadi intinya kalau untuk siapa yang bisa menjadi tanggungan kita adalah biasanya yang tambahan untuk anak atau tanggungan ini yang bisa hanyalah yang saudara dan semenda. Apa itu saudara? Saudara itu ya tadi itu yang saya bilang. Jadi garis lurus ya, garis lurus dari atas ke bawah itu masuk ke dalam status dia saudara atau anak angkat. Anak angkat itu juga bisa menjadi tanggungan. Jadi yang saudara itu berarti orang tua kita dan anak kita itu menjadi statusnya dia saudara. Jadi lurus 1 derajat ya. Kemudian kalau semenda ini artinya
mertua. Jadi ayah mertua, ibu mertua kita itu termasuk semenda karena itu juga masih satu garis lurus juga, garis lurus tapi hubungannya adalah semenda bukan sedarah. Ya, jadi kalau mertua juga kalau tinggal bersama kita, kemudian seluruh biaya hidupnya kita yang menanggung itu masuk ke bisa menjadi tambahan untuk penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau kayak saudara tapi kanan kiri maksudnya kakak atau adik itu tidak menjadi tanggungan kita. Ya. Gimana? Muncul nggak sih? Muncul nggak? Share screen-nya muncul nggak ya? Muncul kok, Bu. Nah, jadi kalau dia saudara tapi dia kakak kita tinggal satu rumah dengan orang tua, kemudian ada kakak, ada adik, itu yang menjadi tanggungan hanyalah orang tua kita saja. Tapi kalau kakak atau adik kita itu tidak menjadi tanggungan kita. Kemudian kalau semenda juga kalau ada juga adik ipar kita atau kakak ipar kita yang tinggal serumah juga itu tidak menjadi tanggungan kita. Kecuali kalau anak angkat ya, anak angkat itu kan berarti kita sama halnya dengan mengadopsi atau menjadi anak kita. Tapi statusnya anak angkat dia masih bisa menjadi tanggungan kita. Jadi wajib pajak orang pribadi 54 juta, nanti ditambah tanggungan-tanggungannya. Kalau tidak kawin ini kan tinggal ditambah 54 juta, ditambah 4.500.000, tanggungan 1 ditambah 4.500.000, totalnya menjadi 58.500.000. Kemudian tanggungan 2 berarti 58 juta ditambah 58.500.000 ditambah 4.500.000 hasilnya 63 juta. Nah, coba dicek, benar nggak ini penjumlahan saya? Jadi ini ditambah 4.500.000 semuanya. Kalau ini kawin karena berpasangan berarti dia ditambah 4.500.000. Jadi dia langsung ditambah 4.500.000 ini. Sambil dicek ya, kalau ada yang salah silakan dikoreksi. Nah, kemudian ini ada kawin dengan penghasilan istri ya, ini istri digabung. Jadi bisa jadi kayak waktu kita materi yang pertama itu kan saya sebutkan ada yang menikah. Jadi pada saat pendaftaran NPWP itu kan dia bisa NPWP-nya antara suami istri itu bisa masing-masing. Nah, masing-masing tuh mungkin ya dalam pernikahan ada perjanjian, nanti ditakutkan ke depannya ada pernikahannya tidak berjalan dengan baik, terus kemudian dia seumpama bercerai. Jadi ada memang yang dia untuk menjaga hal-hal seperti itu dia memilih untuk NPWP-nya masing-masing antara suami dan istri, karena mungkin juga ada perjanjian dalam pernikahan mereka. Jadi mereka memilih untuk tidak menggabungkan penghasilannya. Nah, kalau dia menggabungkan penghasilannya, jadi NPWP-nya ini digabungkan, jadi hanya satu NPWP saja, bisa NPWP suami atau istri, dia PTKP-nya nilainya adalah Rp12.500.000. Coba dicek. Ini dari mana nih Rp12.500.000? Ada yang tahu? Silakan. Maaf Bu, ininya nggak muncul Bu. Iya. Nah, sekarang? Sudah Bu. Ya, jadi yang kawin dengan penghasilan istri digabung. Jadi ya tadi ya, jadi dia melaporkan kalau penghasilan antara suami istri itu digabung. Jadi dijadikan satu, ya PTKP-nya adalah untuk menikah, gabungan istri, tidak ada tanggungan, dia nilainya adalah Rp112.500.000. Ada yang tahu ini dari mana? Coba dicek. Kira-kira itu
penjumlahan dari apa? 54 juta ditambah 54 juta ditambah 4.500.000, Bu. Jadi ini ya. Jadi NPWP kawin dia status kawin K0 ini 58.500.000 digabung dengan penghasilan istri WP wajib pajak orang pribadi dia totalnya ada 54 juta, maka nilainya adalah sebesar 112.500.000. Jadi 54 juta jadi status single ditambah dengan menikah ya 58.500.000. Ya enggak? Coba 54 juta ditambah 58.500. Iya, Bu, betul. Ya. Kemudian kalau dia mempunyai tanggungan tinggal ditambahkan lagi 12.500.000 ditambah dengan 4.500.000. Nah, seterusnya sampai 3 orang di rumah tangga. Ini nanti saya bagi materinya ya. Jadi itu tinggal ditambah 4.500.000 gitu ya, Bu ya? Ya, ditambah aja 4.500.000. Tergantung jumlah tanggungan kita berapa gitu. Jadi meskipun tadi kalau kayak kita nih masih baru lulus terus bekerja, tapi statusnya berarti kan statusnya apa? Gimana, Bu? Kalau kita single sudah bekerja, kemudian kita tinggal dengan orang tua yang tidak mempunyai penghasilan, orang tua kita masih lengkap, berarti status kita apa? Status untuk ini ya. Belum kawin ya, Bu? Tidak kawin ya. Iya, maksudnya ya, Bu, tidak kawin. Tidak kawin, TK berapa? Kalau orang tua masih lengkap? 2, Bu. TK 2 ya. Itu seperti itu. Nanti ke depan kita akan coba untuk menghitungnya. Jadi yang penting kita tahu statusnya seperti apa. Nah, jadi jumlah tanggungan itu maksimal 3 orang ya. Jadi yang sedarah tadi, coba saya mau tanya, sedarah maksudnya itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Yang menjadi tanggungan sedarah itu seperti apa? Atau saya tanya ke siapa ya? Luisa? Luisa ada? Hilang semua. Pada kemana ya? Luisa? Atau siapa? Maksud dari saudara yang bisa menjadi tanggungan kita. Izin menjawab, Bu. Siapa? Yohanes Niko, Bu. Yohanes Niko, ya silakan. Yang saudara itu kayak kita punya adik gitu ya, Bu. Kayak punya anak angkat begitu, Bu. Kalau adik dia tidak termasuk ya, karena hubungannya dia, kalau horizontal itu ke atas atau ke bawah sih? Pokoknya yang ke atas, vertikal ya, dari atas ke bawah itu vertikal ya. Nah yang vertikal itu yang menjadi tanggungan kita, tapi kalau yang horizontal ke kanan kiri seperti kakak atau adik itu tidak termasuk tanggungan. Dia memang saudara dengan kita, statusnya kandung ya, tapi dia tidak menjadi tanggungan kita. Yang menjadi tanggungan ya orang tua atau anak kita atau anak angkat. Nah, itu yang bisa menjadi tanggungan yang dalam artian saudara. Kalau semenda, Lucia, Lilis, Rahayu ada? Ada, Bu. Nah, semenda gimana semenda? Gimana, Bu? Kalau semenda, tanggungan dia statusnya adalah semenda itu seperti apa yang bisa menjadi tanggungan? Ya, Bu, dicari dulu. Cari.
Sudah? Dapat tadi? Nikah sama saudara sendiri, Bu. Gimana? Nikah sama saudara sendiri. Nikah sama saudara sendiri. Kayaknya tadi saya udah jelaskan loh. Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Siapa? Candida. Kandida. Coba silakan Kandida. Itu kayak apa? Mertua ya, Bu? Ya. Jadi semenda itu maksudnya adalah orang tua, mertua kita ya. Jadi dia saudara, kalau saudara ipar itu tidak termasuk tidak termasuk menjadi tanggungan kita. Jadi yang bisa itu hanyalah mertua. Jadi itu semenda maksudnya. Anak tiri juga mungkin bisa ya, bisa menjadi tanggungan kita. Kemudian untuk tarif pajak, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif pajak itu diatur di pasal 17 UU PPH tahun 2000. Jadi tarif pajaknya ini untuk penghasilan dari 0 sampai dengan 50 juta, dia nanti akan dikenakan tarif pajak 5%. Kemudian di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, dia tarif pajaknya adalah 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya adalah 25%, dan di atas 500 juta, dia tarif pajaknya adalah 30%. Jadi ini tarif pajaknya. Jadi kalau dia penghasilannya kurang dari 50 juta, dia masih tetap dikenakan pajak, tapi ada hanyalah 5%. Jadi nanti minggu depan kita akan coba menghitungnya dari beberapa tadi contoh status tadi ya, dari menikah atau tidak kawin atau kawin, nanti kan akan kita coba hitung untuk berapa sih jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan dengan penghasilannya sekian. Kalau untuk badan ini mulai tahun 2009 dia diberlakukan tarif tunggal yaitu 28%, sedangkan untuk tahun 2010 ini diproyeksikan tarifnya adalah 25%. Jadi kalau sekarang kalau nggak salah ini untuk tarif badan ini adalah 25%. Ya. Kemudian wajib pajak dalam negeri dengan peredaran kripto sampai dengan 50 miliar ya. 50 miliar mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang dikarenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran kripto dengan nilai 4,8 miliar. Nanti juga kan kita coba untuk menghitungnya. Kita akan praktek untuk menghitung pajak penghasilan. Pengenaan pajaknya, penghasilan kena pajak. Kalau dalam negeri itu biasanya dia pakai penghasilan neto, ya, penghasilan bersih. Ini kalau luar negeri pakai penghasilan bruto. Untuk pembukuan-pembukuannya. Jadi intinya untuk dalam menghitung pajak penghasilan itu kita tahu dulu statusnya itu seperti apa. Makanya kalau kita mungkin pada saat mendaftar bekerja, kemudian kita mendaftar NPWP, status kita masih single, terus kemudian beberapa tahun kemudian kita menikah, jadi sebaiknya kita juga melakukan pembaruan status NPWP kita, karena itu juga lumayan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jadi penghasilan kena pajak itu membantu untuk pengurangan, memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan. Baik, materi kita hari ini cukup dulu ya. Apakah ada pertanyaan? Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Bu, saya mau nanya dong, Bu.
Ya, silakan. Pak Andreas Dimas ya. Ya, Bu, saya, Bu. Kan ini berarti kita hari ini ngomonginnya pajaknya masih umum gitu ya, Bu, semua universal ya. Ya, Kalau seandainya saya tuh masih bingung tuh kalau misalnya restoran gitu, Bu. Itu dia bisa dapat apa PPN ya, PPN 10% tuh ya. Itu dari restonya itu kan pajak tuh berapa tahun sekali sih, Bu, bayarnya? Setahun sekali atau Bu? kalau laporan Kalau ya untuk setahun resto. sekali, laporannya setahun sekali kan biasanya. Tapi kalau pembayarannya ya biasanya 1 bulan sekali ya. Ada ininya periode waktu pembayarannya. Makanya kalau kita terima gaji itu sebenarnya kan udah ini kan, gaji kita berapa sudah dipotong dengan pajak gitu. Nah, biasanya itu kan kalau kita terima gaji itu kan per bulan, tapi nanti laporannya dia per tahun. Jadi nanti batas waktu pelaporan itu biasanya di akhir tahun untuk buku, kemudian sampai maksimal di 31 Maret itu biasanya ada jeda kita untuk melaporkan. Tapi kalau pembayarannya biasanya rutin per periode sih. Kalau pajak restoran ya tadi ya, restoran itu sebenarnya kalau makanan dia tidak dikenakan pajak, tapi restorannya itu yang dikenakan seharusnya, karena ada nanti saya cek dulu ya untuk yang masuk dikenakan pajak. Tapi lanjutkan dulu tadi pertanyaannya gimana? Iya, jadi pertanyaan saya itu dikenakan pajak itu kan berarti resto sudah mencapai misalnya per tahun tuh dia sudah masuk sekitar berapa juta pemasukan gitu. Jadi kena pajaknya itu berapa juta gitu. Kayak misal sudah sampai 50 juta, berarti dikenakan PPN 10% atau gimana, Bu? Yang dikenakan pajak itu sudah pendapatan berapa gitu restonya itu? Nah, baik. Jadi kalau tarif pajaknya itu PPN itu tarifnya tarif tunggal ya 10%. Nah, kalau pembayarannya, nah jadi biasanya kalau penghasilan itu kan ada periodenya, dia per bulan, nanti ada intinya kalau satu periode akuntansi itu kan kita lihatnya 1 tahun ya dari Januari sampai dengan Desember. Nah, penghasilan per bulannya itu berapa, itu yang dilaporkan nanti dikalikan dengan tarif pajaknya sebesar 10%. Itu yang dibayarkan. Jadi seharusnya itu per bulan dibayarkan. Jadi nanti bulan ini berapa, bulan depan berapa. Nah, jadi itu pembayarannya adalah per bulan. Tapi untuk laporan biasanya memang 1 tahun sekali. Kalau badan juga sama seperti halnya dengan wajib pajak orang pribadi. Jadi pada saat itu buku baru nanti dilaporkan. Jadi antara Januari sampai Maret itu besaran untuk pelaporan SPT-nya ya, surat pemberitahuan tahunan. Kalau Baik, Bu. makanannya itu sebenarnya nggak dikenakan pajak ya. Kalau yang sekarang itu yang dikenakan Resto ya. hanya ininya restorannya gitu. Iya. Kayak catering itu juga tidak termasuk ini. Tapi kadang kalau kita beli makan itu di notanya itu ya. Iya, Yang ada kan PPN. teksnya itu malah makanannya kan. Input Hmm. teksnya dipotong berapa persen, 10% langsung dari situ. Nah, makanya kayak kemarin waktu kasus yang apa namanya? Bakso Sony. Kasus Sony itu kan itu sebenarnya katanya sih kalau saya baca di artikel itu karena bahasa Sony itu tidak menggunakan typing box. Typing box itu sebenarnya ada ketentuan wajibnya, ada undang-undang yang mengatur. Jadi untuk usaha-usaha yang seperti itu seharusnya ada kontrolnya. Jadi dari typing box itu untuk melihat berapa transaksi yang terjadi dalam harian atau dalam usahanya tersebut. Jadi dari situ kan juga bisa dikontrol nih. Kalau satu hari menghasilkan transaksi berapa kali penjualan, otomatis kan kita sudah bisa tuh mengkira-kira jumlah pajak yang harus dibayarkan berapa. Jadi terekam gitu. Nah mungkin kalau dari artikel kemarin itu kan bahasanya dia tidak menggunakan itu. Jadi mungkin antara jumlah pajak yang disetorkan itu tidak sesuai dengan kalau dilihat aja kalau kita lewat aja itu kan pasti selalu ramai tuh parkirannya kan. Mungkin kalau bisa ditafsir seharusnya jumlah pajak yang dibayarkan itu tinggi, tapi kenapa kok mungkin yang diterima atau yang dilaporkan tidak sesuai.
lalu ada indikasi atau apakah ada kecurangan, mungkin ada yang melihat seperti itu, kemudian ditelusuri ternyata memang tidak sesuai yang dilaporkan. Makanya kalau yang sekarang kayaknya sekarang udah buka semua ya gerai-gerai bakso Son itu. Kalau dari artikel yang saya baca juga ternyata juga sudah menyepakati mereka mau menggunakan typing box. Jadi ada kontrol dari setiap transaksi yang mereka lakukan. Makanya kalau pajak itu ya itu ya. Jadi yang kita sebagai masyarakat umum terus pemerintah memang kita ini sebagai pemangku kepentingan juga ya. Jadi apa yang kita lihat seharusnya ya, karena di Indonesia ini juga kan pendapatan negara tertinggi itu kan adalah dari pajak ya. Jadi semaksimal mungkin sebenarnya kalau wajib pajak negara Indonesia itu dia tertib, kemungkinan kan kita bisa menjadi warga negara Indonesia itu bisa berkembang. Ya. Kemudian kalau memang pengelolaannya bisa maksimal oleh pemerintah, kemudian digunakan oleh untuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum, nah kemungkinan kan itu bisa menjadi feedback untuk kita. Jadi seperti itu. Kadang makanya nanti kalau di penelitian akhir skripsi bisa juga diangkat nih isu tentang pajak. Jadi kita bisa melihat kira-kira perusahaan yang ada di yang gampang di Bursa Efek Indonesia nih. Di situ ada nggak sih yang dia melakukan manajemen pajak? Manajemen pajak itu maksudnya berusaha mengecilkan pajak atau gimana? Jadi kadang kan ada sih perusahaan dia berusaha untuk mengecilkan labanya, pendapatannya dengan tujuan untuk mengecilkan jumlah pajak. Ada yang seperti itu. Jadi seolah-olah pendapatannya itu kecil perusahaannya. Padahal itu tinggi, jadi dibuat dimanipulasi pendapatannya itu sepertinya rendah, jadi jumlah pajaknya itu mengakali jumlah pajaknya yang dibayarkan agar terlihat juga kecil. Ada yang seperti itu. Di bagian ekonomi ini harus kritis ya, melihat hal seperti itu. Gimana? Makasih Bu, jadi kan jelas gitu saya melihat nih. Nanti kita di PPN nanti kan coba kita hitung-hitung juga ya, di sana juga PPN juga kan ada perhitungannya, ada berapa jumlah pajak yang harus disetorkan, dibayarkan nanti untuk pertemuan selanjutnya. Untuk yang lain apakah ada pertanyaan? Ini lebih enak kalau kita ini sih memang belajar hitung-hitungannya langsung ya, jadi kita tahu nanti kalau kita memperoleh penghasilan kira-kira berapa jumlah pajak yang harus kita bayarkan. Ini ada pertanyaan. Jika NPWP seorang wajib pajak hilang, ini kartunya atau apa ya? Kalau kartunya mungkin bisa melaporkan ke kantor pajak pada saat kita mendaftarkan di KPP mana kita mendaftarkan, itu bisa kita minta lagi untuk print out, cetak kartu lagi. Tapi kalau biasanya ke record sih, kayak kita seumpama kita pernah mendaftar, sekarang kalau nggak salah kalau kita daftar bank atau buka rekening itu juga kalau dia belum masih statusnya pelajar memang dia tidak dikenakan, tidak harus melaporkan PWP. Tapi biasanya kalau sudah dirasa dia sudah memiliki penghasilan, biasanya nanti bank juga akan menanyakan PWP-nya berapa. Jadi biasanya nomornya akan tetap sama sih selama kita tempat tinggal kita tetap sama, kemudian tidak ada perubahan data, kemungkinan masih ter-record oleh KPP. Kalau untuk dia statusnya untuk ini biasanya ada melapor ya kita kalau udah meninggal juga biasanya seharusnya ada laporan biar tidak dikenakan pajak lagi. Baik Bu, jadi tidak ada sanksinya ya Bu kalau hilang? Ada, mungkin kalau untuk pelaporan jika dia terlambat biasanya kalau orang pribadi itu per tahun itu sanksinya denda keterlambatan Rp100.000 kalau nggak salah.
Kalau badan itu 500.000 rupiah. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, pertemuan hari ini cukup ya, saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi sedikit memberi gambaran kita mengenai pajak penghasilan umum. Dan minggu depan nanti akan kita lanjutkan untuk kita coba untuk perhitungannya. Sensi nanti akan saya kirim melalui WA ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Ya, Selamat juga, siang, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih Bu, selamat siang Bu. Terima kasih Bu. Dari screen sebelum